Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran di tahun 2020-2021. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, saya nanti akan menyampaikan materi matematika, baik matematika wajib maupun matematika peminatan di kelas 12. Nah, pada saat ini kita mulai pada pembelajaran matematika peminatan, khususnya untuk kelas 12 IPA. Perlu saya sampaikan, di kelas 12 pembelajaran tidak terlalu lama, sehingga materi yang disampaikan juga tidak begitu banyak. Jadi dalam 1 tahun itu hanya ada 3 bab atau 3 KD, khususnya yang di semester ganjil nanti akan kita pelajari limit fungsi trigonometri, kemudian turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk itu langsung aja kita pada bab 1 atau KD 1, yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, untuk mempelajari limit fungsi trigonometri, sebenarnya kalian sudah mempelajari limit fungsi, yaitu limit fungsi aljabar, yang itu sudah kalian terima di kelas 11 di matematika wajib, dan itu merupakan prasyarat untuk mempelajari limit fungsi trigonometri di kelas 12 sekarang ini. Baiklah anak-anak, kita perhatikan di situ. Nah, di situ ada beberapa limit fungsi aljabar A, B, C, D. Dari keempat limit tersebut, untuk menyelesaikan, yaitu dengan cara substitusi langsung. Nah, apabila kita substitusikan secara langsung dan menghasilkan bentuk tak tentu atau 0/0, maka pada pembilang dan penyebut perlu diubah agar dapat disederhanakan, sehingga apabila disubstitusi langsung tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar ini juga sama penyelesaiannya seperti pada limit untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, itu pada prinsipnya sama dengan penyelesaian pada limit fungsi aljabar. Kita lihat sekarang. Nah, ini silakan dari keempat limit itu nanti dicoba. Jadi dari yang 1, 2, 3, 4. Kalau yang 1 itu silakan anak-anak membuat konsep begitu. Jadi kalau kita substitusi langsung, itu hasilnya 3 kali 2, 6 plus 1, 7. Ini nomor 1. Yang nomor 2, 2 plus 2 dibagi 2 kali 2 plus 3. Jadi itu hasilnya adalah 4/7. Kemudian yang ketiga, nah itu silakan dicoba dengan substitusi langsung, apakah menghasilkan nilai tertentu ataukah hasilnya merupakan bentuk tak tentu. Silakan dicoba. Nah, silakan dicoba ya nanti. Nah, sekarang kita lanjutkan aja beberapa contoh limit fungsi trigonometri. Tuh, 1,
Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, kalian harus hafal dan harus paham betul nilai trigonometri yang terkait dengan sudut-sudut istimewa 0, 45, kemudian 60, 90, baik itu sin, cos maupun tangen. Kalau itu ndak hafal, atau silakan kalian melihat di buku LKS, di situ sudah ada. Jadi nilai sin 0 berapa dan seterusnya ya. Nah, sekarang itu kalian lihat itu contohnya. Jadi limit X mendekati 0 sin 2X, jawabannya adalah 0. Dan seterusnya, nomor 2 jawabannya min 1. Kemudian nomor 3 langsung substitusi, yaitu jawabannya 1, yang contoh yang keempat 2/3. Apabila dengan metode substitusi atau mengganti ya anak-anak menghasilkan bentuk tak tentu, maka caranya seperti tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa kita harus mengadakan atau mengubah dulu atau menyederhanakan. Nah, sehingga saya berikan contohnya. Lihat contoh itu, sin 2x per sin x. Nah, kalau kita substitusi langsung, sin 2 kali 0 adalah sin 0 dibagi sin 0, maka jawabannya adalah 0/0, di mana 0/0 itu adalah bentuk tak tentu. Jadi kalau sudah bentuknya seperti itu, maka yang pembilang salah satu aja. Jadi nanti kalau sudah menemukan apa itu penyederhanaan atau ada yang habis dibagi ya istilahnya itu, baru kita substitusikan. Jadi di situ yang dirubah adalah sin 2x-nya. Sin 2x itu dirubah, silakan melihat di apa itu rumus-rumus fungsi trigonometri di LKS, kalau tidak keliru itu di halaman 14-15. Halaman 14-15, di situ sudah banyak, silakan dipelajari. Jadi sin 2x itu dirubah menjadi 2 sin x cos x. Nah, karena di situ kan sudah bentuknya sudutnya sudah sama-sama sin x. Penyebut sama-sama sin x di sini, ya. Jadi kalau yang ini tadi langsung kamu sederhanakan jelas nggak bisa, karena yang pembilangnya sudutnya adalah 2x. Sedangkan penyebutnya sudutnya 1, hanya x saja. Sehingga harus dirubah. Sehingga yang sin x bisa disederhanakan, silakan di apa ya istilahnya dicoret ya. Nah, jadi yang sin x pembilang dengan sin x penyebut habis. Jadi jawabannya, maaf itu ada kekurangan, yaitu mestinya angka 2 masih angka 2 masih itu. Jadi limit x mendekati 0 dari 2 cos x. Baris yang ketiga silakan ditambah itu 2 cos x. Ya, jadi cos 0 adalah 1. Ya, jadi mohon maaf di situ ada kekurangan. Jadi jawabannya adalah 2 kali 1. Jawabannya adalah 2. Ya, sudah bisa kita lanjut. Yang nomor 2, limit x mendekati 0 dari 1 min cos kuadrat per tan kuadrat. Nah, ini yang kita substitusikan langsung ketemu bentuk tak tentu juga. Sehingga yang harus kita rubah adalah 1 min cos kuadrat. 1 min cos kuadrat kita ngambil dari sin kuadrat x plus cos kuadrat x, itu jawabannya kan sama dengan 1. Nah, kita rubah, kita ngambil yang sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat. Jadi yang sin kuadrat yang 1 min cos kuadrat x itu kita rubah menjadi sin kuadrat x. Kemudian yang tangen kuadrat x dirubah menjadi sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, sehingga di situ limit x mendekati 0, nah, sin kuadrat x kali. Nah, ini penyebutnya kan pecahan anak-anak. Sehingga tanda bagi yang utama ini tadi diubah menjadi kali. Nah, berarti operasinya berubah menjadi sin kuadrat kali, penyebutnya dibalik, cos kuadrat x per sin kuadrat x. Sehingga sin kuadratnya itu bisa habis, karena itu kalau dibagi kan jawabannya 1.
Jadi limit X mendekati 0, cos kuadrat X. Cos kuadrat X jawabannya adalah 1 kuadrat. Jadi limit itu jawabannya tidak lagi bentuk tak tentu, tapi jawabannya sudah merupakan jawaban yang tertentu, yaitu jawabannya adalah 1. Nah, itu silakan anak-anak. Ya, jadi dari itu saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk berikutnya nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Sehingga tugas nanti silakan perhatikan rumus-rumus yang ada di rumus-rumus trigonometri yang ada di LKS itu halaman 14-15. Kemudian silakan dicoba latihan LKS, latihan siswa di LKS halaman 20. Cukup 2 saja ya, cukup 2 saja. Tolong karena hanya 2, jadi saya tunggu jawabannya. Nanti silakan dikirim lewat WA boleh, dipoto boleh, atau mungkin kalau apa itu kuotanya habis dijawab, nanti tolong ditaruh di mejanya Bu Sulis di ruang guru yang paling depan nomor 2 dari sebelah utara. Saya kira itu anak-anak ya. Mudah-mudahan walaupun di masa pandemi seperti ini kalian tetap semangat. Jadi kalian harus semangat karena pembelajaran di kelas 12 hanya sebentar. Ya, semangat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.